Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Kakak-kakak, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita minta tuntunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan pernyataan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami hendak beribadah, memuji dan muliakan akan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga selesainya. Kami berdoa buat Kakak Susan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Berkati biarlah dapat menyampaikan firman-Mu seturut dan kehendak-Mu sendiri. Kami juga yang terlibat di dalam pelayanan ini, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi dan shalom untuk adik-adik semua. Selamat berjumpa di dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Selamat pagi Kakak Dona. Selamat pagi juga Kakak Morris. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh iya Kakak Dona tahu tidak hari ini kita memperingati hari apa? Tahu dong Kakak, hari ini kita itu hari Pentakosta atau yang biasa disebut hari keturunan Roh Kudus. Ya kan Kakak? Iya betul sekali Kakak Dona. Nah mari adik-adik mengucapkan salam kepada kakak, adik, mama, papa dengan berkata selamat hari Pentakosta. Selamat menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan suara yang sangat terbaik. Kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita buka ibadah dengan foto. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita semua datang beribadah kepadanya. Salam juga. Kakak Dona pernah merasa takut tidak? Tentu saja Kakak Morris, Kakak pernah merasa takut. Hal apa sih yang membuat Kak Dona takut? Kak Dona itu takut kalau misalnya gelap, terus takut ada hantu, takut juga kalau di rumah tinggal sendirian. Nah, Kakak Dona, kalau Kakak Dona ketakutan, Kakak berdoa saja kepada Tuhan.
atau menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, karena Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Iya benar adik-adik, Tuhan selalu bersama kita dan senantiasa menolong kita. Karena itu kita tidak usah takut lagi. Nah adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagi. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Tuhan menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Kita sudah saatnya bermazmur. Dan mazmur untuk hari ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8. Mazmur pasal 16 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah kembali, memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman kebenaran Tuhan dengan baik, dengan sikap yang tenang. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa adik-adik bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia? Bisa. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris, oke. Apalagi? Bahasa Toraja, oke. Apalagi? Bahasa Jawa, oke. Kalau begitu kakak mau coba dulu tanya ke adik-adik. Apa bahasa Inggrisnya? Aku cinta Yesus. I love Jesus. Good sekali. Kalau bahasa Torajanya? Kukamali tupuang Yesu. Oke. Bahasa Jawa. Kulo Tresno Yesus. Wah, ternyata adik-adik bisa menggunakan lebih dari satu bahasa ya. Wah, luar biasa. Tapi kakak tahu adik-adik bisa karena adik-adik belajarin kan. Adik-adik pelajarin mungkin di rumah, belajar dengan mama papa atau keluarga atau dengan teman-teman. Bisa juga belajar di sekolah atau juga belajar mengikuti kursus. Wah,
Tapi adik-adik, apa ada ya orang yang bisa menggunakan bahasa asing tanpa mempelajarinya? Bisa enggak? Nah, cerita kita hari ini mengkisahkan orang yang dapat berbicara dengan lancar menggunakan bahasa asing tanpa mempelajarinya. Oh, penasaran? Nah, sekarang sikap duduk tenang, lipat tangan, dengarkan kakak. Duduk tenang, lipat tangan, lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Siapa sudah siap? Saya sudah siap. Oke. Adik-adik, sudah berapa hari Tuhan Yesus terangkat ke surga? 5? Bukan. Yang lain? 7? Bukan. Berapa? 10? Benar sekali adik-adik. Nah, memang 10 hari Tuhan Yesus terangkat ke surga. Masih ingat? Minggu lalu hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Coba dihitung dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 10 hari. Nah, saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka berdoa, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Tapi tiba-tiba ada suara suara apakah itu? Duh. Ternyata itu suara angin kencang. Lihat, ada lidah-lidah seperti nyala api. Hah, lihat, lidah-lidah seperti nyala api itu menghinggapi murid-murid Yesus. Apa yang terjadi ya? Lidah-lidah seperti nyala api menghinggapi murid-murid Yesus. Diam, coba diam, dengar. Mereka berkata apa? Mereka menggunakan bahasa lain. Apa yang mereka katakan? Oh, mereka menggunakan bahasa Mesopotamia. Mereka menggunakan bahasa Parsia. Banyak sekali bahasa yang mereka gunakan. Hei, kenapa kalian berkata kalau misalnya mereka itu mabuk? Mana mungkin orang mabuk bisa langsung berbicara secara lancar menggunakan bahasa asing? Oh iya, saya ingat juga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Oh, lidah-lidah seperti nyala api adalah Roh Kudus. Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memberikan keberanian, kemampuan kepada murid-murid untuk berkata-kata dalam bahasa asing. Mereka tidak mempelajarinya, tetapi ini adalah kuasa Roh Kudus. Oh, ternyata maksud Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka untuk berkata-kata dalam bahasa asing, supaya orang-orang lain mengerti dan memahami perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah dilakukan. Oh, kalian ingat kan? Dulu murid-murid Tuhan Yesus malu, takut, bahkan mereka suka bersembunyi karena mereka tidak berani mengatakan tentang Yesus.
Tetapi coba kalian lihat sekarang, di depan orang banyak yang berkumpul, mereka berkata-kata mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dan tentang Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalian lihat salah seorang murid Yesus itu? Ya, dia yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Kalian pasti ingat kan namanya siapa? Ingat? Ya, benar sekali. Siapa namanya? Namanya Petrus. Petrus, benar sekali. Namanya adalah Petrus. Lihatlah, dia yang dulu orangnya pemalu, takut berkata-kata. Tetapi kuasa Roh Kudus datang kepadanya. Lihat, dia sekarang dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, dia mengatakan tentang Tuhan Yesus, tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Luar biasa. Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang memberikan kemampuan, keberanian kepada murid-murid untuk menceritakan perbuatan besar dan tentang Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Adik-adik, hari ini juga kita merayakan hari Pentakosta. Artinya, benar sekali, Roh Kudus turun atau hari keturunan Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus juga ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tugasnya yang pertama, menjaga kita. Roh Kudus menjaga kita supaya kita selalu melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Yang kedua, tugas Roh Kudus memberikan keberanian dan kemampuan kepada kita semua. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu menceritakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus buat di dalam hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus menemani dan menghibur kita. Kalau kita kesepian, kalau kita bersedih, Roh Kudus akan menemani kita dan menghibur kita semua. Supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Jadi sekarang kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu lagi karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu menuntun kita karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menjaga kita, memelihara kita, menuntun kita untuk kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul Perjanjian Baru setelah Yohanes. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 41. Sekarang kita membaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Nah, kita baca bersama-sama ya. Yang sudah sekolah, ayo kita buka Alkitabnya, kita membaca. Yang belum sekolah, nanti akan dibantu sama mama atau papa
atau kakaknya? Oke, kita mulai ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, udah saatnya kita memberikan persembahan. Tapi sebelum persembahan, kita baca dulu nas dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9a. Mari kita bersyukur memberikan harta yang Tuhan beri sebagai persembahan. Dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan syukur kita. Kita akan mendoakan doa persembahan kita dan juga doa syafaat. Tetapi sebelumnya, mari kita angkat pujian satu jari kananku, satu jari kiriku. Ku buat kamera
Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa hari ini ya Tuhan, atas firman kebenaran-Mu yang telah disampaikan kepada kami semua. Yang mengingatkan kami bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Roh Kudus Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kepada kami keberanian, dan juga selalu menemani dan menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan, atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami semua. Kami mau berdoa ya Tuhan, hari ini untuk teman-teman kami yang akan mengikuti ujian. Tuhan berkati mereka semua, berikan akal budi yang baik ya Tuhan, agar dia dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik, dan nantinya dia juga mendapatkan hasil yang baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami, adik balita dan batita yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan dalam masa pertumbuhannya, dalam dia bermain dengan teman-temannya, bahkan di dalam bimbingan orang tuanya. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang berada di dalam TK, SD, SMP. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan hikmat kepada mereka semua ya Tuhan, di dalam mereka belajar. Meskipun Tuhan tahu sekarang mereka belajar lebih banyak di rumah karena pandemi yang belum memungkinkan untuk berkumpul di sekolah. Namun kami tahu ya Tuhan, kami yakin dan percaya meskipun belajar di rumah, teman-teman kami selalu semangat dalam belajar. Untuk itu Tuhan tolong berikan hikmat, kepandaian, kepintaran kepada mereka semua, agar kelak mereka dapat mendapatkan cita-citanya ya Tuhan, mereka dapat mencapai cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga di dalam pergaulan mereka, Tuhan kiranya senantiasa menjaga, melindungi, dan selalu mengingatkan bahwa anak Tuhan selalu taat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta, sekeluarga, majelis, seluruh pengurus OIG. Tuhan berkati mereka semua dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka semua ya Tuhan, agar mereka dapat membimbing anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang tidak kami tahu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjadi dokter untuk menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Baik itu melalui makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan berkati semuanya itu, agar dari semuanya itu mereka semua memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Kiranya mereka senantiasa Tuhan berkati mereka semua, pelihara mereka semua ya Tuhan, jaga mereka semua ya Tuhan, agar mereka senantiasa bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu sekarang wabah corona sedang melanda dunia. Tuhan tolong pakai ya Tuhan orang-orang pilihan-Mu untuk memberikan solusi agar pandemi corona ini segera berlalu dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sebelumnya ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh pengurus sekolah minggu Jemaat Ebenezer untuk pelayanan di dalam sekolah minggu maupun di jemaat. Tuhan berkati agar persembahan syukur ini dapat menjadikan saluran berkat untuk teman-teman kami yang sakit, untuk pelayanan kegiatan gereja, dan apapun itu. Tuhan berkati semuanya. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami mau doakan, namun kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui isi hati kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan.
Ini doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita kembali menjalani kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingatlah selalu tentang Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Jadikanlah kekuatan Roh Kudus menjadi pegangan dalam hidupmu. Adik-adik, mari kita menyanyi di hari Pentakosta. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah terima berkat dari Tuhan. Nah, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi lagi Kasih Yesus. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Salam sehat. Bye-bye.
kakak-kakak, mari kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh kami jadikan sulu dan pedoman dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Tuhan. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.